Wih, eh, ini pandemi nih, kan pandemi. Banyak hal terjadi. Aku mengamati dan aku juga banyak dengar masukan dari orang-orang ya. Ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami perubahan-perubahan drastis. Banyak suami-suami yang terpaksa penghasilannya berkurang banyak. Bahkan ada suami-suami yang mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, sementara di satu sisi itu kaum ibu-ibunya, istri-istrinya itu berperan dengan luar biasa. Mereka malah menjadi tonggak hidup dari keluarga. Maksudnya dia yang mencari uang, dia yang mengusahakan dengan online dan macam-macam. Nah, lebih aktif gitu kayaknya, lebih punya inisiatif untuk justru aktifnya sekarang ada di perannya itu pindah kepada si istri. Nah, ternyata dengan perubahan begitu ya, itu berdampak loh. Maksudnya kan menguntungkan kan, maksudnya istri itu dengan kerja dia bisa, maksudnya jadi keluarga itu jadi nggak goyang secara ekonomi. Meskipun suaminya turun pendapatannya atau nggak ada, tapi kan istrinya ada pendapatan, gitu maksudnya. Betul. Nah, di satu sisi kan kehidupan masih bisa berjalan lah, walaupun mungkin nggak seperti dulu. Tetapi di satu sisi, aku melihat begini, kita laki-laki jadi merasa fungsi kita nggak ada lagi tuh sebagai pencari nafkah. Terus kita jadi merasa lebih lama-lama mulai rasa minder kali ya. Self esteem kita jadi nggak percaya diri lagi lah sama diri kita. Karena kan kita ini bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Dan satu sisi ini mengganggu dari relasi rumah. Ya, jadi dalam relasi dengan istri misalnya, suami bisa kadang-kadang menutup diri atau jadi lebih kasar, lebih pemarah gitu maksudnya. Oh iya memang. Cuman menurut aku sih begini ya, kalau dari buku yang sudah kuno sekali, yaitu dari ribuan tahun yang lalu lah. Nah itu buku itu kasih nasihat begini nih. Ada istri itu bisa smart ya, bisa pinter, bisa cari duit. Pokoknya dia istri yang segala hal dia bisa lah gitu. Tapi hati suami itu tetap bisa bertaut sama dia. Malah dituliskan tuh, hati suaminya percaya kepadanya. Karena dia tidak pernah berbuat jahat pada suaminya seumur hidupnya. Nah, itu istri yang kayak gini nih ya. Itu istri yang ngerti gitu bagaimana memperlakukan suami yang di dalam keadaan yang mungkin sekarang lagi nggak bisa berdiri gitu, maksudnya kan dia yang lebih kuat kan karena dia kan bisa cari uang, dia smart, dia bisa urus keluarganya apa segala macam, tapi suaminya bisa percaya sama dia. Jadi mungkin itu sesuatu yang perlu juga lah bagi perempuan mengusahakan. Betul, itu sih bagus ya. Itu bukannya bagus, sangat bagus gitu kalau perempuan bisa sampai tahap seperti itu. Cuman maksudnya gini, realita dalam kehidupan kita nih, kita khususnya laki-laki nih kan punya anggapan di luar itu bahwa laki-laki itu kepala keluarga, dia mencari nafkah, dia dinilai, dipandang orang di luar kehebatannya itu dari posisinya dia, dari apa yang dia kerjakan. Tiba-tiba ini hilang. Waktu tiba-tiba ini hilang, jadi dia merasa orang akan menganggap dia hidup dari istri, lalu menganggap rendah dia. Itu kan anggapan-anggapan yang ada di dalam kepala dia. Nah ini akhirnya berdampaknya apa? Tiba-tiba dia bisa merasa istrinya kayak sombong, atau kalau ngomong merintah-merintah, dan dia termakan dengan pandangan-pandangan orang di luar terhadap kehidupan yang sesungguhnya. Padahal orang di luar itu punya pandangan belum tentu benar. Mereka nggak menolong, tapi hanya menjudge, kadang-kadang malah menghakimi. Lagian kan gini, itu problem keluarga mereka. Bener nggak sih? Ya keluarga mereka sendiri. Ya bicarakan kalau misalnya suaminya merasa kok istrinya sekarang begini. Coba diperhatiin dulu, bener nggak? Kalau memang bener begitu ya dibicarakan sama istrinya, gitu. Aku pikir gini kali ya, dari sisi aku nih, laki-laki ini, paling aku akan belajar begini. Tidak terlalu menerima anggapan-anggapan di luar yang selalu benar. Karena anggapan di luar itu kita mesti pilih lagi dasarnya apa gitu.
Tetapi yang benar-benar itu adalah kan kita yang menjalani hidup keluarga kita, gitu kan. Jadi kalau memang saat ini kita tidak bisa, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa bersama dengan pasangan kita, namanya juga kan kita disatukan. Ya, dan suami istri, tak kala ini lemah yang satu menolong. Kita jalanin aja berdua. Artinya apa? Kita saling percaya seperti tadi dikatakan kan. Hati suaminya tetap percaya gitu kan. Iya, bantu juga. Bantu. Ini kan istrinya pas ada usaha, betul. ya bantu. Artinya kita juga jangan langsung kita menarik diri terus mundur dan tidak mau mengerjakan apa-apa. Kita harus tetap semangat, mengusahakan semaksimal mungkin walaupun mungkin hasilnya minimal. Nggak apa-apa. Kita jalan berdua, mungkin itu kali. Nah, yang istri juga mesti hati-hati. Mungkin di dalam dia mengusahakan tuh dia tiba-tiba naik daun dan berhasil. Hati-hati juga dengan perilaku. Nah, kita mesti jaga keseimbangan ini nih. Ya. Begitu. Aku rasa memang itu satu hal yang mesti diperjuangkan dengan cara yang mungkin itu cikal bakal dari suatu usaha yang lebih besar. Betul. Kan bisa begitu kan? Justru waktu krisis mungkin jadi ada inovasi, ada kreativitas yang membuat justru mereka tidak lagi tergantung pada pekerjaan yang lama. Tapi ada sesuatu yang baru yang mereka bisa kembangkan. Dan itu mungkin dari istrinya awalnya. Tapi kalau suaminya mau bantu dengan sekuat tenaga, aku rasa nggak ada salahnya begitu loh. Ya, kayaknya kita mesti kasih kekuatan sama keluarga-keluarga supaya mereka boleh melihat hal seperti ini bukan sebagai suatu ancaman, tapi jalan keluar bersama dengan keluarga. Itu kali ya. Setuju.